warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Hairunisa dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2019 kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan membahas tentang konsep perilaku manusia. Baik, ada yang tahu apa sih konsep perilaku manusia? Baik, dalam konsep perilaku manusia ini adalah untuk memahami pengertian perilaku manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku manusia beserta kecenderungannya. Di samping membahas tentang proses perilaku manusia sebagai makhluk biologis. Selanjutnya, pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia secara sederhana adalah merupakan aktivitas manusia. Menurut Johnston tahun 2006 tentang analisis perilaku yang menyebutkan perilaku bahwa perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Selanjutnya, menurut Minton dan Hale tahun 2014, perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau tidak sadar, terbuka atau rahasia, sukarela atau tidak sukarela. Selanjutnya, faktor-faktor perilaku manusia. Perilaku manusia sebagaimana yang tampak melalui indera manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, adat atau tradisi. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, nilai. Yang kelima, etik. Yang keenam, kekuasaan. Yang ketujuh, persuasi. Yang kedelapan, persepsi. Yang kesembilan, genetika. Yang kesepuluh, norma sosial. Selanjutnya, bagaimana perilaku biologis? Menurut Levitis tahun 2009, meskipun ada beberapa ketidaksepakatan tentang bagaimana mendefinisikan perilaku secara tepat dalam konteks biologis, satu interpretasi umum berdasarkan meta-analisis literatur ilmiah menyatakan bahwa perilaku adalah respon yang terkoordinasi secara internal, tindakan atau bertindak dari seluruh organisme hidup, individu atau kelompok terhadap rangsangan internal atau eksternal. Sedangkan menurut Karban tahun 2008 menjelaskan bahwa mengenai definisi perilaku yang lebih luas dapat diterapkan pada tumbuhan dan organisme lain, mirip dengan konsep plastisitas fenotipik. Materi selanjutnya, bentuk perilaku manusia. Perilaku manusia yang dijelaskan oleh gagasan Bloom tahun 1956 membedakan adanya 3 bidang perilaku berupa kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian dalam perkembangannya, domain perilaku tersebut yang diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Yang kedua, sikap atau attitude merupakan respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Yang ketiga, tindakan atau praktik. Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki. Selain itu, menurut Barhas Frederick Skinner tahun 1904 sampai tahun 1990 dalam Killen tahun 2009 mengatakan bahwa setidaknya ada jenis perilaku manusia yakni secara refleks dan kesadaran sebagai hasil hubungan antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Materi selanjutnya, proses pembentukan perilaku manusia. Proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, persepsi adalah
sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi. Diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Yang ketiga, emosi. Perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani. Yang keempat, belajar. Diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktik-praktik dalam lingkungan kehidupan. Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu. Sedangkan menurut gagasan Carl Rogers tahun 1902 sampai 1987, sebagaimana dijelaskan oleh Ismail dan Teke tahun 2015, bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru atau berperilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu pertama, bahwa semua orang memiliki kebutuhan inheren untuk tumbuh dan mencapai potensi mereka. Yang kedua, bahwa sangat penting untuk memberikan perhatian positif dan tidak melakukan penilaian secara negatif. Yang ketiga, bahwa pembentukan konsep diri yang sehat adalah proses berkelanjutan yang dibentuk oleh pengalaman hidup seseorang. Yang keempat, bahwa setiap orang cenderung memiliki konsep diri ideal sebagai pencitraan diri. Materi selanjutnya, bagaimana sih contoh perilaku biologis manusia? Sebagai akibat dari kondisi keadaan biologis seorang individu, maka akan melahirkan perilaku seperti yang pertama, perilaku dalam bahasa dan komunikasi, yang kedua, perilaku seksual menyimpang, yang ketiga, perilaku yang tidak percaya diri. Baik, itulah tadi materi tentang konsep perilaku manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.